Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Assalamualaikum. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai. Halo teman-teman. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Singgi Habibi Ramadan dari Prodi S1 Pendidikan Bisnis. Saya selaku Ketua Kelompok 22 PKMP 2020. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok yang ada di kelompok saya. Nama saya Nabila Fifa Rasya dari Prodi Pendidikan Bisnis. Nama saya Misha Permata Nur Ashifa dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Husnu Hatimah dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nama saya Ega Siska dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nama saya Erika Diaman Giva dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Hanai Sunasya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Salwa Alamanda Yusuf dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran 2020. Perkenalkan, nama saya Cika Nur Fadila, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nama saya Dimas Ridho Spirono dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Maulidia Windahanisya dari Prodi Pendidikan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahya Ramadan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nama saya Radita Dayang dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Hai kakak-kakak PKMP, perkenalkan nama saya Yulita Putri Anggraini dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pramesti dari Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Laura Walandara Tumbuisang dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Jangan di-skip, jangan di-skip. Pokoknya jangan di skip. Kelompok 22 mau yel-yel. Tarik sis. Semongko. Tu wa gapat. Kelompok 22. Kelompok 22. Keren toh, kece toh. Daripada kelompok-kelompok lain. Mendingan kelompok kami. Bener toh. Kelompok 22 bukanlah sembarangan. Siap PKMP melatih kepemimpinan. Bentuk generasi pemimpin yang baik. Aktif, inovatif, kreatif. Ikut PKMP 2020. Melatih tanggung jawab jadi pemimpin mulia. Semoga lulus PKMPEA. Amin ya robbal alamin. 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 Peranan kepemimpinan. Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson, sebagaimana dikutip oleh Sujono Sukamto tahun 2006, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, peran ibu dalam keluarga diharapkan dapat memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi, dan lain-lain.
mengadopsi pendapat kedua para ahli tersebut bahwa peran kepemimpinan merupakan suatu perilaku-perilaku yang diharapkan oleh pemimpin dalam menduduki suatu posisi tertentu, di mana ia harus bisa berperan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengevaluasi bawahannya ke arah pencapaian tujuan sebuah organisasi. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, terutama seorang pemimpin, maka seseorang yang diberi atau mendapatkan suatu posisi juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan role expectation, harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya. Dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan atau posisi tersebut. Bertolak dari definisi secara umum tersebut, maka peran kepemimpinan tidak lain dari sikap dan perilaku dalam memengaruhi sumber daya manusia atau pegawai, agar mereka mau dan bersedia bekerja dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Implementasi peran mahasiswa sebagai kepemimpinan yang berkarakter dalam menuju kesuksesan organisasi. Salah satu inti dari pemimpin adalah pengaruh. Mahasiswa yang memiliki sebuah status elegan dalam struktur masyarakat memiliki pengaruh yang sangat strategis. Sebagai middle class, mahasiswa merupakan elemen penting pengontrol kebijakan pemerintah. Selain itu, mahasiswa merupakan pengabdi masyarakat yang diamanahkan sebagai pembina bangsa melalui aplikasi ilmu yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya rakyat kecil. Mahasiswa memiliki arti penting dalam membentuk sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Hal ini meliputi pembinaan langsung ke dalam masyarakat, penyebaran nilai-nilai moral kebangsaan, serta perawat identitas bangsa sebagai sebuah nilai kultural yang konstruktif bagi kejayaan Indonesia. Mencermati berbagai konsep tentang kepemimpinan, peran kepemimpinan, serta gaya kepemimpinan, maka kita yakini bahwa seorang pemimpin di dalam organisasi tidak akan mampu mencapai tujuannya apabila tidak memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang dimaksud pada kali ini adalah peran kepemimpinan yang mengacu pada pendapat Warren Bennis dan Bortnanus, yaitu peran kepemimpinan sebagai penentu arah, agen perubahan, serta juru bicara dan pelatih. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan Bass dan Avolio yang dikutip dari Luthans, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Penentu arah, pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal yang menjadi tujuan pengerahan seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai visi. Pemimpin yang berperan sebagai penentu arah adalah pemimpin visioner. Agen perubahan atau agent of change, pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan global dan membuat prediksi tentang implikasinya terhadap organisasi, mampu membuat skala prioritas bagi perubahan yang diisyaratkan visinya, serta mampu mempromosikan eksperimentasi dengan partisipasi orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Juru bicara, pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan pembentuk jaringan hubungan eksternal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya, serta melakukan pemberdayaan dan melakukan perubahan. Pelatih, pemimpin harus memberitahu orang lain tentang realitas saat ini, apa visinya atau kemana tujuannya, serta bagaimana cara merealisasikannya. Pemimpin juga harus selalu memberi semangat untuk maju dan menuntun bagaimana mengaktualisasikan potensi untuk mencapai visi. Hubungan kedua aspek ini dapat dilihat pada perilaku pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin melaksanakan peran kepemimpinan dengan menggunakan gaya kepemimpinan, sedangkan pengikut sebagai staf menerima dan merespon peran yang dimainkan oleh unsur pimpinan tersebut.
mengimplementasikan peran kepemimpinan sebagai penentu arah. Dalam arti kata pemimpin mengarahkan pengikutnya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Jika pemimpin tidak memahami kondisi pengikutnya, maka untuk menggerakkan ke arah tujuan organisasi mustahil akan tercapai. Oleh karena itu, para pemimpin di dalam bertindak sebagai penentu arah. Bagaikan kompas penentu arah yang digunakan oleh seorang nahkoda di tengah laut untuk menunjukkan tujuan dan sasaran yang akan dituju. Tujuan suatu organisasi tentunya mengacu kepada visi organisasi. Tanpa adanya visi, maka organisasi tersebut bisa salah arah.